البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا نافع. Pembahasan kemarin tentang masalah apa? Siapa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak harta dan anaknya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana doa beliau? Tidak dihafal, itu yang penting. Kemudian dicontoh. Ada berapa poin pokok dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Hendak fasyakum. Lafaz doanya dulu apa? Fima a'taitah. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Nah, didoakan 3 hal utama apa? Yang pertama, untuk banyak hartanya. Yang kedua, banyak anak. Kemudian diberkahi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, sehingga ikhwan fillah, nah, beliau ceritakan berapa sampai mencapai berapa dalam keadaan beliau masih hidup, anak dan cucunya mencapai 1000 dan 100, mencapai 100, dan semuanya apa? Penghafal Al-Quran. Subhanallah. Ijlis barakah. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-502. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man huwa as-sahabiyyul ladzi kallamahu Allahu kifahan ba'da istishhadih. Ya, perhatikan ba'da istishhadih. Istishhad fi'il madhinya apa? Inda Hudzaifah. Itu mujarradnya. Sekarang diambil dari masdar ini, istishhad. Berarti istashhada. Naam, istashhada. Apa makna pertanyaan ini? Terjemahkan. Itu siapa itu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya secara langsung setelah dia mati syahid. Ini makna pertanyaan di poin ke-502. Wal jawab Abdullah ibnu Amrin ibni Haram walidu Jabir radhiyallahu anhuma. Beliau adalah Abdullah bin Amr bin Haram, orang tua dari Jabir radhiyallahu anhuma. Wa dalilu hadithu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i hijab wa kallama abaka kifahan. Rasulullah mengatakan di sini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara seorang pun kecuali dari belakang hijab. Dan telah kita lewati tentang akidah ahli sunnati wal jamaah tentang sifat kalam.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam yang hakiki, berbicara yang hakiki dengan suara dan hurufnya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah tidaklah berbicara kepada seorang pun kecuali dari balik hijab. Wa kallama abaka kifahan, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara bapakmu kifahan secara langsung. Itu makna kifahan, yaitu mubasyaratan ba'da mautihi laisa bainahuma wasithah. Secara langsung setelah meninggalnya Jabir radhiyallahu anhu, setelah meninggalnya siapa? Bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram, tanpa perantara. Juga apa? Di sini penetapan tentang keutamaan bagi Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Dalam kelengkapan hadis, ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap bapak Jabir tersebut. Faqala ya 'abdi tamanna 'alayya salni u'tik. Wahai hambaku, berangan-anganlah atasku, mintalah ya apa yang kamu angan-angankan, maka aku akan memberimu. Qala ya Rabbi tuhyini fa uqtal fika thaniyatan. Maka Abdullah bin Amr bin Haram tersebut kemudian mengatakan, wahai Rabb, aku berangan-angan untuk engkau hidupkan aku, kemudian aku terbunuh di jalanmu yang kedua kalinya. Taib. Ini angan-angan dari Abdullah bin Amr bin Haram. Kenapa? Karena melihat betapa besarnya keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingin terbunuh untuk kedua kalinya di jalan jihad. Naam. Faqala Rabbu subhanahu innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jawab, sungguhnya telah ditetapkan, ya telah terdahulu penetapan dariku bahwasanya mereka itu tidak akan dikembalikan ke dunia. Siapa yang telah mati ya tidak akan dikembalikan ke dunia. Sehingga angan-angan dari Abdullah bin Amr tersebut tidak diwujudkan. Qala ya Rabbi fa'ablig man wara'i. Kemudian Abdullah mengatakan, wahai Rabbku, berikanlah atau sampaikanlah kepada orang-orang yang ada di belakangku, yaitu orang-orang yang masih hidup, tentang apa? Tentang keutamaan yang didapat oleh mereka-mereka yang mati syahid. Maka turunlah ayat, ikhwan, fa anzalallahu ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di surat Ali Imran ayat 169. Naam. Itu sebab turunnya berhubungan dengan kisah Abdullah bin Amr bin Haram ini, di mana Allah Subhanahu wa taala ajak bicara langsung tanpa perantara. Nah, sepeninggal atau ketika beliau telah apa? Mati. Ya, ketika mati syahid. Beliau mati syahid di peperangan apa? Indak Syafiq. Belum pernah dengar di perang Uhud. Naam. Abdullah bin Amr bin Haram, beliau mati syahid di perang Uhud. Dan disebutkan oleh putranya bahwasanya beliaulah yang pertama kali gugur dalam perang Uhud tersebut. Yang pertama kali gugur dalam perang Uhud adalah Abdullah bin Amr bin Haram.
Dan jelas sekali dalam ayat menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid, mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Nah, sampai-sampai jangan kita menyangka mereka itu mati, tapi mereka itu adalah hamba-hamba yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki. Dan diajaknya bicara Abdullah bin Amr bin Haram tanpa wasitah, demikian pula tanpa hijab, ikhwani fillah. Dan setelah mati syahidnya beliau, ini merupakan keutamaan yang besar. Dan kita beriman dengan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dan hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Dalam catatan kecil di sini, wa makna kifahan muwajahatan laisa bainahuma rasulun wala hijab, yaitu secara langsung tanpa ada di antara keduanya utusan atau hijab. Tidak ada utusan, tidak ada rasul, tidak pula ada hijab, yaitu apa? Penghalang. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Bapak Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tersebut. Dan Abdullah bin Amr bin Haram, ikhwani fillah, termasuk di antara pemuka-pemuka kaum Ansar. Nah, termasuk di antara pemuka kaum Ansar. Beliau masuk dalam deretan Nuqaba. Nah, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Dan sebelum meninggalnya, ketika hendak berjihad di Ghazwah Uhud, di peperangan Uhud, beliau sudah berwasiat kepada Jabir bin Abdullah, sudah merasakan bahwasanya kematiannya sudah dekat. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam riwayat beliau tentang wasiat dari Abdullah bin Haram kepada sang putra Abdullah bin Amr. Taib, sebagian langsung menyebutkan Abdullah bin Haram. Sebagaimana dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah, lamma hadara Uhudun da'ani abi minal lail. Ya, tatkala sudah datang waktu peperangan Uhud, bapakku memanggilku di malam hari. Faqala ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwan. Nah, ini firasah orang-orang yang beriman. Firasah orang-orang yang beriman jarang meleset. Dan Abdullah bin Amr ketika malamnya sudah mengatakan kepada Jabir bahwasanya, tidaklah aku melihat kecuali aku akan terbunuh dalam peperangan Uhud ini, di awal pertama kali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh. Lihat. Dan memang betul. Persis seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang lain, in tasduqillaha yasdukka. Seandainya engkau betul-betul jujur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi perkataanmu. Nah, dan beliau mewasiatkan kepada Jabir bin Abdullah dengan beberapa wasiat. Nah, di antaranya mengenai masalah hutang, karena memang hutang sangat berpengaruh
bagi orang yang meninggal ikhwanifillah apabila belum disaur, bahkan orang yang mati syahid. Makanya beliau wasiatkan kalau punya hutang untuk ditunaikan. Kemudian berwasiat tentang apa? Tentang saudari-saudari Jabir radhiyallahu anhu. Dan agar Jabir mengasuh mereka. Oleh karena itulah Jabir demi menunaikan wasiat dari sang bapak, beliau rela untuk menikahi seorang wanita janda. Agar apa? Agar istrinya tersebut terbiasa, ya sudah terbiasa merawat anak sehingga apa? Sehingga dia bisa apa? Bisa berbuat baik kepada saudari-saudarinya. Dan berhubungan dengan kisah meninggalnya Abdullah bin Amr bin Haram dalam perang Uhud, ikhwanifillah, setelah kita ketahui tadi adalah orang yang pertama kali terbunuh. Kemudian setelah terbunuh, beliau apa? Mustil itu yaitu apa? Di rusak jasadnya, hampir-hampir tidak dikenali. Dan beliau dikuburkan bersama dengan sahabat yang lain. Siapa yang dikuburkan bersama Abdullah? Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu sendiri, ya kawan, lamma kana yaum Uhud ji'a bi Abi Musajja. Ya, tatkala pada hari peperangan Uhud didatangkanlah bapakku dalam keadaan ditutup jasadnya dan kepalanya. Waqad musil, ya telah ditamtil, dirusak. Quti'a atrafuhu aw anfuh aw udhunuh wa nahwu dzalik. Telah dipotong, ya kan? Dipotong hidungnya atau telinganya. Taib. Ini keadaan Abdullah ketika terbunuh. Dan ketika melihat itu, saudari dari apa? Saudari dari siapa? Dari Abdullah, yaitu bintu Amrin, menangis dan dihibur. Lima tabki. Fama zalatil malaikah tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'. Ini dalam riwayat Bukhari. Ini juga keutamaan yang lain, yaitu bahwasanya jenazah Abdullah bin Amr senantiasa dinaungi oleh malaikat sampai diangkat. Dan beliau dikubur bersama dengan Amr bin al-Jamuh dalam satu kubur. Dan setelah 6 bulan beliau dikubur, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkeinginan untuk memisahkan. Karena memang terkadang dalam waktu-waktu jihad, ketika masa-masa peperangan, ini untuk menggali pada masing-masing syuhada berat. Namun ketika ada waktu dan ada kesempatan di selain masa-masa perang, ini mudah bagi mereka. Akhirnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu setelah masa berapa tadi? 6 bulan. Berlalu 6 bulan. Kemudian apa? Membongkar kubur tersebut dan mendapati bapaknya dalam keadaan masih utuh. Ini waktu 6 bulan. Dan memang ikhwanifillah, di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para syuhada, Allah Subhanahu wa taala jaga jasad mereka. Sehingga apa? Tidak mengalami kerusakan secara cepat sebagaimana merusak dan busuknya jasad yang meninggal biasa.
Nah, dalam waktu 6 bulan ini, nah, dikatakan oleh Jabir, fa idza huwa kayaumin wada'tuhu hunayyah. Ya, aku melihat bahwasanya keadaan Abdullah seperti hari tatkala aku meletakkan jasad tersebut di sana. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dan ini juga yang kami saksikan berhubungan dengan jasad para syuhada yang dulu berperang melawan orang-orang Houthi, orang-orang Rafidhah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menunjukkan ayat di antara ayat-ayatnya kauniyah setelah sekitar 1,5 tahun. Naam, qadarallahu ma syaa fa'al. Naam, ada kebutuhan untuk memindah kubur tersebut. Kenapa? Karena tergenang air ketika musim hujan, atau ada aliran air yang kotor ke arah kuburan, sehingga ada yang bermimpi dari ikhwah di sana. Akhirnya Syekh memerintahkan untuk dipindah ke tempat yang lebih bagus. Akhirnya dipindah, digali semuanya ikhwani fillah, dan subhanallah, mereka semuanya dalam keadaan utuh, dalam keadaan utuh. Darah ya tetap darah. Ada seorang wanita yang tertembak, masih mengalir darahnya dalam waktu 1,5 tahun sekitar itu. Tidak ada bau, tidak seperti manusia biasa. Manusia kalau 3 hari saja sudah menggembung, baunya bukan main. Dan ini dalam waktu 1 tahun lebih. Ini bukti di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Nahsibuhum kadzalik wallahu hasibuhum. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.